Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah pengantar studi Islam. Mari kita awali sesi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi tentang corak pemikiran Islam yang ketiga, yaitu nalar irfani. Ya, berbeda dengan dua nalar sebelumnya. Nalar irfani ini sekaligus menjadi pelengkap dari corak pemikiran Islam yang banyak berkembang di masyarakat saat ini. Ya, irfani berasal dari kata irfan, pengetahuan. Pengetahuan, tetapi bukan pengetahuan nalar, logika, tetapi pemahaman yang datang dari luar kepada kita dan membuat kita faham. Nah, nalar irfani ini lebih kepada pendekatan yang sifatnya ruhani, pendekatan yang sifatnya batin, pengalaman batin. Jadi pengalaman batin atau spiritualitas sebagai perspektif di dalam melihat persoalan dari kacamata agama. Bagaimana penjelasannya? Sama sebagaimana pendekatan-pendekatan yang sebelumnya, nalar di dalam pemikiran Islam itu berangkat dari bagaimana seseorang memahami agama itu sebenarnya apa. Ya, kalau nalar bayani melihat agama itu soal yang benar dalam hidup itu seperti apa, atau yang benar di dalam beragama itu seperti apa. Bagaimana kita tahu yang benar? Ya, kita lihat petunjuknya bagaimana. Ya, sementara nalar burhani melihat pada konteks. Ya, Quran itu dari dulu ya begitu, ada banyak ayat di sana. Nah, mana ayat yang berguna pada satu konteks, mana ayat yang pas pada situasi tertentu. Nah, itulah yang disebut sebagai nalar burhani. Bukan soal ayatnya, tapi bagaimana kita memaknai konteks sehingga ayat itu bisa sesuai dengan seharusnya. Karena menggunakan Quran dan hadis dalam konteks yang salah itu bisa menimbulkan masalah, bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah atau menciptakan masalah. Sementara nalar irfani menganggap bahwa agama itu adalah persoalan perjalanan spiritual atau capaian tahapan spiritual. Qurannya sama, konteksnya diketahui, tetapi orang yang berbeda akan mampu melihat hal yang berbeda karena perbedaan tingkat pemahaman, tingkat pengalaman, dan tingkat capaian spiritual. Nah, kalau tingkat pendidikan itu jelas ya. Kalian mahasiswa pasti lebih mampu memahami persoalan dibanding adik-adik kalian yang SMA atau SMP atau mungkin bahkan SD. Karena apa? Ya karena ilmunya berbeda. Nah, nanti kalian berjumpa dengan senior kalian yang S2 atau S3, nanti akan berbeda lagi ya. S2 tentu lebih tinggi dari S1, S3 lebih tinggi dari S2 maupun S1. Itu adalah tingkatan intelektual akademik. Irfani itu merujuk kepada tingkatan pemahaman berbasis spiritual. Apa maksudnya? Ya, pemahaman terhadap persoalan kehidupan itu tidak hanya hal-hal yang sifatnya diskursif, hal-hal yang sifatnya bisa dibicarakan. Banyak hal dalam kehidupan yang tidak bisa kita bicarakan. Ketika kita ungkapkan dalam kata-kata, maka dia menjadi salah. Ya. Karena kata-kata itu sifatnya sangat terbatas. Ya, mungkin saya pernah menyampaikan ya. Coba kalau kalian bertemu dengan seorang turis ya, bule yang belum pernah makan lombok, lalu ditanya,
Kalian ditanya ini lombok ini rasanya apa? Kalian akan mengatakan gimana? Rasanya pedas. It tastes hot. What kind of hot? Hot itu kan panas ya. Apa panas seperti api? Rasanya seperti puntung rokok? Enggak. Rasanya pedas. Coba deskripsikan pedasnya lombok dalam kata-kata itu seperti apa? Tidak bisa. Seolah-olah dunia itu bisa diceritakan dengan kata-kata, padahal tidak. Dunia itu kita pahami bukan dengan diceritakan, tetapi dengan dijalani. Kalau kita tidak pernah makan lombok, kita akan pernah tahu rasanya lombok itu seperti apa. Pedas itu rasanya seperti dipukul pakai sandal ya. Ya kira-kira seperti itu, tapi kan juga tidak seperti itu. Itu baru soal rasa inderawi. Ya, rasa inderawi. Satu aspek saja, rasa kecapan indrawi. Itu sudah tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Apalagi yang lebih luas. Misalnya kepribadian seseorang. Ya, kalian di kelas pasti akan punya teman yang berbeda-beda bermacam-macam. Sebenarnya karakter seseorang itu sangat kompleks. Kita seolah-olah bisa menceritakan, tetapi kita sebenarnya hanya bisa menceritakan pada orang yang memang sudah pernah punya pengalaman yang sama. Misalnya si A, bagaimana karakternya si A? Oh, dia orangnya menyenangkan. Apa menyenangkan itu? Ya, itu kan ungkapan yang sederhana yang hanya bisa dipahami oleh orang yang sudah paham. Jadi sebenarnya sama sekali tidak menjelaskan. Itu adalah ungkapan yang memberi label, ini menyenangkan orangnya. Yang menyenangkan itu apa? Suka ngasih uang, apa gitu? Suka ngasih contekan kalau ujian, apa gitu? Ya bisa jadi begitu. Ya bisa jadi juga tidak. Orang yang menyenangkan itu konteksnya juga bisa bermacam-macam. Tetapi secara umum orang yang menyenangkan itu orang yang membuat kita comfort, ya, membuat kita nyaman karena kalau ketika kita bicara dia mendengarkan, ketika kita ingin informasi dia memberikan informasi, ketika kita perlu pertimbangan dia memberi pertimbangan, mendebat, itu membuat kita nyaman. Tetapi istilah menyenangkan itu kan hanya ungkapan yang sebenarnya tidak ada isinya kalau kita tidak pernah punya pengalaman. Demikian juga pengalaman yang lebih luas tentang menjadi mahasiswa. Kalian bertemu dengan saudara dari jauh yang pengen kuliah. Rasanya kuliah seperti apa? Seperti mimpi. Banyak hal tidak bisa diceritakan kalau tidak dialami. Ya bisa diceritakan itu hanya gambaran saja, tapi sebenarnya kenyataannya nggak pernah bisa diceritakan. Oleh karena itu, nanti ketika kalian belajar ilmu etnografi ya, sosiologi, pendekatan etnografi, memahami seseorang itu tidak bisa dari luar, harus dari dalam. Bagaimana kehidupan gelandangan manusia gerobak. Nah, kita kalau mengamati ya nggak bisa, kita hanya bisa mendeskripsikan dari luar. Tapi memahami itu ya kita harus pernah menjadi manusia gerobak. Coba deh sehari 2 hari, semalam 2 malam hidup di gerobak, mengikuti mereka kemana mereka pergi. Nah itu baru kemudian kita punya pengalaman dan dari pengalaman itulah muncul pemahaman. Nanti pasti akan berbeda ya. Coba nanti ada 2 kelompok di antara kalian melakukan studi terhadap manusia gerobak. Satu observasi biasa ya, mengikuti dari luar, mencatat mereka tinggal di mana, pergi kemana. Yang satu observasi partisipatoris, ya, menjadi bagian dari kelompok manusia gerobak, menjadi manusia gerobak 1 minggu, berangkat pagi,
berkelana keliling kota, pulang mencari tempat yang teduh dan tidak berangin, lalu tidur di situ, besoknya lagi mengulang lagi. Nah, pasti pemahamannya akan berbeda. Ya, sama-sama menyaksikan, tetapi antara menyaksikan dari luar dan menyaksikan dari dalam, menyaksikan secara intelektual dan menyaksikan secara pengalaman, itu berbeda. Oleh karena itu dalam banyak kasus nanti ketika kalian sudah menjadi profesional, pengetahuan itu satu hal, pengalaman itu hal yang lain, nggak bisa diganti. Jadi selain pengetahuan juga dibutuhkan pengalaman, karena apa? Pengalaman itu melahirkan pengetahuan yang berbeda yang tidak bisa didapatkan dari hasil belajar. Nah, oleh karena itu kembali kepada persoalan ini, pemahaman agama, benar salah dalam agama atau benar salah menurut kacamata agama, terkait dengan ibadah, muamalah, istimaiyah maupun muamalah siasah, ya, kehidupan sosial maupun kehidupan administrasi politik, kehidupan organisasi maupun politik, ya, itu banyak yang tidak bisa hanya dipahami dari secara intelektual saja. Dalilnya bagaimana, konteksnya bagaimana, tidak bisa hanya begitu. Seringkali memerlukan penghayatan dan penglihatan batin. Nah, misalnya ketika seseorang harus memilih jalan hidup, ilmu psikologi akan melihat bakat, ya, minat apa, minatnya apa, menjadi guru, misalnya begitu ya. Suka membaca, banyak pengetahuannya. Apakah orang yang suka membaca banyak pengetahuannya otomatis cocok menjadi guru? Ya bisa iya, tapi bisa juga tidak. Nah, di sana ada orang-orang yang punya pengalaman yang bisa menjelaskan bahwa menjadi guru, menjadi dosen itu bukan hanya soal punya pengetahuan, tetapi kesanggupan untuk mengajar, membimbing, mendampingi jiwa-jiwa yang lebih muda untuk menjalani proses pembelajaran. Bukan hanya belajar, tapi proses pembelajaran. Ketika dibutuhkan kita marah, kita harus marah. Ya, kita dibutuhkan untuk sabar pada kasus yang serupa, kita harus sabar. Karena apa? Yang kita hadapi berbeda. Nah, pada tingkat itu, ya, pengalaman lebih menentukan. Orang melihat ini cocoknya kamu jadi guru atau oh ternyata bukan jadi guru tapi jadi analis, ya. Kalau jadi guru kan harus bertemu dengan murid. Kalau jadi analis, orang yang punya ilmu nggak perlu ketemu orang lain, dia perlu hanya menjelaskan pengetahuan saja. Demikian juga terkait dengan persoalan-persoalan agama yang banyak hal yang sifatnya gaib, ya, akidah Tuhan itu seperti apa, malaikat itu seperti apa, atau bagaimana cara kita mengimani malaikat, bagaimana cara kita mengimani takdir, bagaimana cara kita membersihkan diri, ya, tasawuf, ya. Ini coraknya adalah perspektif tasawuf. Melihat dunia dari kacamata pengalaman beragama. Oleh karena itu, ya, kalau di Indonesia kita sering mendengar istilah orang pinter. Nah, orang pinter itu artinya dukun, ya. Pinter apa, ya? Dia pinter dari kacamata kebatinan. Melihat dunia tidak dari kacamata lahiriah tapi dari kacamata batiniah. Karena seringkali hidup itu, ya, itu tadi perlu pengalaman. Jadi misalnya sekarang ini situasi lockdown, ya, nanti ketika sebentar lagi dibuka orang akan mulai melakukan aktivitas secara normal. Lalu terjadi kreativitas, kompetisi dan lain-lain. Nah, pada tahap itu hidup itu ya harus ada strategi aktif atau pasif. Ketika kita dalam kondisi susah misalnya, ya, mendapatkan bencana, mendapatkan cobaan, apa yang mesti kita lakukan? Haruskah kita sabar atau haruskah kita lupakan penderitaan dan harus tetap berjuang? Sabar dalam arti mengendalikan diri, ya, menahan diri dulu, atau mungkin mempertimbangkan diri, jangan-jangan ini bukan tempat kita, tapi kita harus pindah ke tempat lain. Nah,
Hal-hal semacam itu seringkali tidak bisa dijelaskan dengan hitung-hitungan lahiriah karena banyak hal yang sifatnya batiniah. Bagaimana cara menjadi orang soleh? Ini nanti kalau kalian berguru pada orang-orang ahli spiritual nanti akan diketahui bahwa orang itu punya bakat, ya. Orang itu punya bakat. Ada yang bakatnya proaktif, dia ekstrovert. Ekstrovert itu kan bahasa psikologis ya. Dalam pergaulan biasa itu ada orang-orang yang sifatnya ekstrovert, dia banyak bicara, dia suka bergaul, suka memimpin, suka terlibat. Nah tentu jalan hidup yang baik adalah jalan hidup yang membuka peluang bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Nah sementara orang-orang introvert yang lebih suka bekerja sendiri, berpikir sendiri, tidak suka terekspos dalam pergaulan luas, dia harus mencari tempat-tempat yang nyaman dengan karakternya itu. Nah, hal yang sama itu sebenarnya juga terjadi pada spiritualitas kita. Karena secara fisik juga begitu. Kalau kalian belajar pencak silat ya atau belajar bela diri, nanti pelatih kalian akan tahu postur tubuh kalian itu lebih cocok untuk menguasai jurus macam apa, pukulan, tendangan, bantingan. Ya. Itu akan sangat ditentukan oleh karakter fisik kita, jurusnya. Lalu strategi bertanding itu tadi ditentukan oleh oleh psikologi kita. Apakah psikologi kita itu orang yang ekstrovert, agresif, ya kita menyerang duluan, atau orang yang introvert yang kita counter attack. Kalau diserang baru kita menyerang. Itu tidak bisa dipaksakan. Atau lebih baik mengikuti karakter kita yang memang asli. Nah, demikian juga dengan spiritualitas. Bagaimana cara kita berlatih menjadi orang yang soleh? Ada yang mulai dari dalam, ya, belajar menghayati dulu kehidupan, spiritualitas, mengembangkan kemampuan batin. Setelah kemampuan batinnya tumbuh, baru diekspresikan dalam kehidupan lahiriah. Tetapi ada juga yang sebaliknya, lahiriah dulu, baru kemudian masuk ke batiniah. Syariat, hakikat, makrifat. Kalau kita kan seringkali menganggapnya syariat itu duluan, hakikat itu lebih tinggi, makrifat itu paling tinggi. Itu rumus sederhana ya, rumus orang awam. Kalau rumus aslinya, orang itu bakatnya beda-beda. Ada yang justru mulainya itu dari hakikat dulu. Sejak muda dia sudah punya pemahaman tentang hakikat. Tapi karena masih muda, dia butuh berkembang. Dari hakikat itulah kemudian dia meluas, dari makrifat kemudian meluas menjadi penjelasan hakikatnya seperti apa, lalu implikasi syariatnya seperti apa. Jadi terbalik. Nah, dalam kondisi seperti itu, apa rumusnya? Nggak ada yang tahu selain mereka yang pernah mengalami. Itu tadi, siapa yang bisa menjelaskan rasanya lombok? Ya mereka yang pernah makan lombok. Bagaimana rasanya kuliah? Ya hanya mereka yang pernah kuliah yang bisa cerita. Bagaimana perkembangan dunia batin? Bagaimana mensucikan jiwa? Bagaimana menjalani ibadah yang membawa kepada pembersihan jiwa? Ya, nanti tengok lagi video tentang tasawuf. Bagaimana membangun akhlak di dalam pergaulan? Bagaimana membangun kepribadian, sikap amanah di dalam dunia profesional sebagai pemimpin maupun sebagai yang dipimpin. Itu orang per orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu cara yang paling baik adalah dengan mengenali diri. Bukan hanya rumusnya seperti apa, dalilnya seperti apa, konteksnya seperti apa, tapi kita sendiri tahu makom kita ini ada di mana. Kita ini sudah level berapa. Karena bisa jadi konteks yang sama itu tuntutannya berbeda ketika makom kita berbeda. Bagi orang yang makomnya masih rendah ya harus melewati jalur ini, sementara yang sudah makomnya tinggi tidak perlu jalur itu, langsung ke situ. Nah, siapa yang tahu itu? Yang sudah pernah mengalami. Gitu ya. Jadi nanti kalian akan berjumpa dengan orang-orang yang cara berpikirnya adalah level spiritual. Dalilnya apa? Dalil itu nggak penting. Ini karena ini sudah intisarinya begini. Berdasarkan pengalaman, substansinya begini. Ya, jadi sudah kita pelajari 3
cara berpikir, 3 corak pemikiran, 3 nalar epistemologi dalam Islam. Bayani, Burhani, Irfani, mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kalian untuk mengembangkan cara berpikir sebagai seorang muslim di tengah kehidupan masyarakat. Terima kasih. Mari kita akhiri sesi ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.